mendukung PDIP. Oke. Saya yakin. Mas Anang kenapa, Pak? Ya keyakinan, yakin. Namanya juga yakin. Kecuali selamat datang, ahlan wa sahlan, bergabung bersama Pak Prabowo insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu kalau ada saudara baru itu deg-degan. Deg-degan itu happy sama siapa? Happy, sangat bahagia. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra buka suara usai ia tak terlibat di koalisi 4 partai yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Yusril mengatakan PBB merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Prabowo sebagai bakal calon presiden. Deklarasi itu berlangsung di ICA BSD yang dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra langsung. Deklarasi hari ini dilakukan oleh Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN karena PBB sudah mendeklarasikan lebih dulu. Maka dalam deklarasi 4 partai hari ini, PBB tidak dilibatkan lagi. Kami memahami sepenuhnya hal itu, ujar Yusril. Yusril menjelaskan bahwa PBB tetap merupakan bagian dari koalisi yang mencalonkan Prabowo Subianto. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syahnur mengkonfirmasi partai berlogo bulan bintang dan Yusril tak diundang dalam deklarasi kali ini. Memang itu bagian dari deklarasi partai pendukung Prabowo Subianto yang berada di Kabinet Indonesia Maju dan yang ada di fraksi DPR RI, kata Afriansyah. PBB, lanjut Afriansyah, tak punya fraksi dan tak punya anggota di DPR RI. Jadi kami hari ini belum diajak bergabung. Dan ini pun sebatas deklarasi untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden nanti, ungkap Afriansyah. Partai Amanat Nasional dan Golkar baru saja menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan. Dukungan ini membuat dia mendapat 5 dukungan dari partai politik. Kelima partai politik yang mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti, yakni Gerindra, PKB, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. Lebih lanjut, Partai Gerindra, PKB, Golkar, dan Partai Amanat Nasional juga menandatangani kerjasama politik di Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada Minggu 13 Agustus 2023. Sebelumnya juga diketahui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersikukuh jadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Caimin mengaku dimintai persetujuan oleh Gerindra soal bergabungnya Golkar dan Partai Amanat Nasional. Merespon hal itu, ia menyetujui keduanya bergabung asalkan dirinya tetap jadi calon wakil presiden nanti. Saya cuma diminta teman-teman Gerindra setuju atau tidak. Ya saya setuju asal wapresnya saya, kata Caimin di Menteng pada Minggu 13 Agustus 2023. Caimin menyatakan meski sosok calon wakil presiden tetap dibicarakan oleh seluruh anggota koalisi, namun ia menegaskan hingga kini dia masih jadi penentu sosok calon wakil presiden di koalisi kendati Golkar dan Partai Amanat Nasional telah bergabung. Selain itu, Caimin juga hanya merespon singkat ketika ditanyai apakah kewenangannya menentukan calon wakil presiden itu akan berkurang atau tidak. Lalu ia menegaskan jika bergabungnya Golkar dan Partai Amanat Nasional akan mengurangi kewenangannya, maka ia akan menyerahkan ke jajaran PKB untuk kemudian mengambil sikap. Kalau berkurang, ya tak serahkan ke partai lagi. PKB bagaimana? Saya pribadi tetap komit di sini, tapi kan saya harus lapor partai apapun yang terjadi di sini, ucap Caimin.